Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Safianur Habibah dan rekan saya Okta Widianti. Dan langsung saja saya akan mempresentasikan pengertian instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan struktur norma hukum administrasi negara ini, H.D. van Wyk atau Willem Koninenberg mengatakan bahwa hukum material mengatur perbuatan manusia. Peraturan norma di dalam hukum administrasi negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma hukum perdata dan pidana. Menurut Indro Harto, dalam suasana hukum tata negara itu kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus kita perhatikan. Lebih lanjut, Indro Harto menyebutkan bahwa keseluruhan hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum dan yang sampai pada norma yang paling individual dan konkret. Kemudian pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, melainkan juga oleh aparat pemerintah yang menjabat sebagai tata usaha negara. Oke, selanjutnya poin B, yaitu instrumen pemerintah. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat dilakukan dengan mendayagunakan instrumen-instrumen pemerintahan. Instrumen-instrumen pemerintahan tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu instrumen yuridis. Merupakan instrumen yang meliputi peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya otoritas pemerintah. Nah, dalam instrumen yuridis ini memiliki 2 poin. Yang pertama, peraturan perundang-undangan atau within regulating. Nah, sehubungan dengan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan, perlu diperhatikan adanya beberapa tingkatan norma hukum administrasi, yaitu keseluruhan norma-norma hukum tata usaha negara. Yang kedua, pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat yang tidak hanya dapat dilakukan pembuatan undang-undang dan badan-badan keadilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal ini badan atau jabatan tata usaha negara. Perlu kita ketahui bahwa dalam ilmu hukum dikenal 4 sifat norma hukum. Yang pertama, norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. Yang kedua, norma individual konkret, misalnya KTUN atau ketetapan tata usaha negara. Ketiga, norma hukum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, norma individual abstrak, seperti misalnya izin gangguan atau izin bangunan dan sebagainya. Yang kedua yaitu peraturan kebijaksanaan atau Beleid-Schregel, merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi penjabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Ciri-ciri peraturan kebijaksanaan menurut Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kedua, asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan. Yang ketiga, peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wet-mitigate karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan phrase Mason dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu instrumen material.
merupakan instrumen yang sifatnya bersifat material, seperti penggandaan barang dan jasa, pembiayaan bangunan, dan sebagainya. Ketiga, instrumen personil atau kepegawaian merupakan instrumen yang diadakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu, pemerintah berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai atau mutasi. Setiap tahunnya, penerimaan pegawai dibatasi oleh kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, instrumen keuangan negara merupakan instrumen pemerintah guna mengatur pengeluaran pemasukan negara dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan terjadinya dampak moneter. Selain itu, instrumen ini juga berkaitan dengan rancangan anggaran belanja negara, pembiayaan daerah melalui pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.